kronologi. Ada ayat bilang, celakalah engkau yang bangun pagi-pagi sudah campur minum-minum yang keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Menurut saudara pakai mana ini? Akhirnya kita bisa kutip menurut kita punya mau toh. Kalau kita tidak suka minum, kita bilang, sudah bilang celaka. Yang suka minum dia bilang, ada tulis tambahkan. Mesti baca tahu dulu kronologi toh. Kedua, firman. Alkitab itu berisi dua. Satu informasi, satu dia punya nama ajaran. Informasi, ajaran. Informasi dan ajaran. Salomo punya istri 700. Gundik 300. 700 tambah 300. Saya yakin nama separuh Salomo tidak kenal. Pas itu ibu sulewat bilang, nama siapa dulu? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru terputar sampai istri pertama. Itu dia sampai pemilu berikut itu. Tapi pasti dia lolos kok istri 1000 apa, suara dapat itu. Itu perempuan cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Wih, nona cantik-cantik semua. Bukan sama kayak yang dari ini, cantik-cantik semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di hari ini, saya mau ajak kita renungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab menurut surat Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Salam. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal jemaat itu jemaat yang kecil. Paulus tahu bahwa mereka tidak punya kekuatan politik yang sangat kuat. Mereka tidak punya kekuatan sosial yang bisa mempengaruhi banyak orang. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus sungguh-sungguh tahu bahwa dunia ini adalah medan pertempuran. Dunia adalah apa? Medan pertempuran. Karena dia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan peperangan. Baik orang kaya, baik orang miskin. Baik orang percaya, baik orang yang tidak percaya. Baik orang pintar maupun orang bodoh. Paulus mendefinisikan musuh ada dua. Ada berapa? Satu, musuh yang kelihatan. Yang kedua, musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang. Karena kelihatan dia dari sana datang, pegang pistol tinggal tembak. Pegang parang tinggal potong.
pegang batu tinggal, kalau tidak pegang apa-apa tinggal, tahu juga begitu. Itu kalau musuhnya kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kalau sihir, roti begitu, kelihatan atau tidak kelihatan? Oke, Paulus bilang begini, ini kita lawan iblis yang kerjanya tipu. Saya mau tanya kita dulu, tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Ulang. Tipu itu boleh atau tidak? Tidak. Kalau untuk kebaikan tipu sedikit boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan melahirkan tipu baru. Kalau kita bilang, Bapak, kenapa tidak ke gereja? Terus saya bilang, pendeta saya sakit ini. Perasaan yang gembala tanya, oh saya sakit. Padahal ini tipu ini. Ketemu dia punya istri, kita bilang, Ibu, bilang Bapak ada sakit. Ibu karena tidak tahu, Ibu bilang, tidak ada baik itu di rumah. Ketemu dia, kita bilang, Bapak, Ibu bilang Bapak tidak sakit. Dia bilang, sebenarnya saya sakit, tapi belum kasih tahu istri. Satu tipu melahirkan tipu baru. Alkitab Pak bilang begini, Bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya Bapa nama, itu juga repot. Pendeta, kami di Kendari kami tidak tipu. Kami hanya suka pakai kata sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi. Tapi kalau tapi itu dia tidak pergi lagi. Kenapa tidak ikut pelayanan? Sebenarnya. Tapi jadi kalau sebentar pulang, ketemu orang yang harusnya gereja ini hari tapi tidak ikut, terus dia bilang, kenapa tidak ikut ibadah? Dia bilang, sudah. Saya sudah tahu engkau punya maksud, tidak usah lanjut lagi. Ada, ini kisah lama, saudara tahu, tapi saya mau cerita ulang. Memang tipu tidak boleh. Kita lagi berhadapan ya iblis yang kerja tipu-tipu itu. Kelihatan bagus di depan, tapi aduh, parah ini. Ada anak kecil satu umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Ini anak setiap kali mau kencing dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi bapaknya perasaan masa pejabat di desa anak kecil suruh begini. Akhirnya dia ajar dia punya anak. Adek, kalau adek mau kencing, adik kasih tahu bilang adek mau menyanyi. Nah itu jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia datang dia bilang papa, yo adek mau menyanyi. Dia punya bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak, persoalan selesai. Satu hari papa mama berangkat ke Jakarta. Titip ini anak dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing dia kasih bangun dia punya om. Om, yo adik mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu dia punya om yang jangan. Nah ini sudah tengah malam jangan. Ini anak bilang om, yo adik mau menyanyi. Dia punya tidur nanti orang di sebelah mana. Ini anak sudah tidak bisa tahan. Dia bilang, om, yo ini sudah tidak bisa. Adik harus menyanyi sudah. Ini om juga sudah kasihan. Ini om bilang, sudah nak, kalau begitu anak menyanyi pelan-pelan di om punya telinga. Ini anak bangun dia kencing dia punya om. Saya mau tanya, siapa yang salah ini sebenarnya ini? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit. Kan kasihan itu om. Jadi yang suka bikin tipis-tipis itu, tipu-tipu itu, tidak boleh. Nah, Paulus meninggalkan jemaat. Dia pilih mana? Masuk penjara. Dia masuk penjara karena bikin kejahatan serius? Tidak. Bunuh orang? Tidak. Korupsi? Tidak. Kenapa dia masuk penjara? Karena coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Keputusan percaya pada Tuhan Yesus dan mau memberitakan tentang Tuhan Yesus membuat Paulus masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sungguh berbeda dengan kerinduan banyak orang Kristen. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus tidak ada masalah. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu jalan lurus, lebar, tol. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas yang kasih pinjaman online. Dia datang di rumah, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Dia pergi di tetangga supaya kita bisa lari sedikit. Ini justru kenyataan yang sangat bermasalah ini. Saya mau tanya saudara boleh jawab. Saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Sungguh-sungguh sudah siap masuk penjara. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu sedikit. Nah saudara, di dalam penjara itulah dia lihat ini serdadu-serdadu pakai pakaian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia mau nasihat ini jemaat pakai perlengkapan itu. Dia tahu ini jemaat kecil. Dia mulai dengan jemaat. Pakailah ikat pinggang yang namanya
Kebenaran. Ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang. Pakai ikat pinggang supaya kenapa? Supaya kasih kuat celana kan? Itu tentara-tentara mereka pakai ikat pinggang, di tempat itulah mereka serungkan pedang. Supaya apa? Supaya bisa bergerak dengan bebas. Bayangkan musuh datang dari sana, dia mau tarik celana atau berkelahi, tarik lama-lama dia mati. Jadi dia mesti harus betul-betul pakai yang baik supaya bisa bergerak bebas. Bergerak bebas itu pakai kebenaran, bukan bebas sesuka hati. Nah, saudara, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Dia punya tulisan beda, dia punya arti sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenar. Betul akan jadi? Masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti sendiri, kebetulan arti sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini saudara ikut ibadah di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Saya kira kebetulan. Tidak, ini kebenaran. Kalau masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau surga disiapkan bagi orang percaya, bagi kita semua, kebenaran atau kebetulan? Oke, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu sedikit. Saudara, saya khotbah, saya bilang begini. Zaman sekarang kalau saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kita yang kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan. Saudara mau pakai oker juga tidak bisa. Pakai pemutih maaf hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara tambah mengirikan itu. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Dia yakin kebenaran Ayo. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit, kecantikan rambut di televisi. Membuat kita seolah-olah harus ambil kesimpulan kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang ini, yang paling menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu. Mungkin karena lurus jadi licin. Sayang, tidak dapat, tidak kena. Sayang, terlalu enteng. Sayang, keriting itu dibelai menarik. Sayang, Tuhan tidak pernah salah tuh cipta kita tuh. Hitam atau putih. Nah itu tuh, tidak salah. Kadang-kadang berhala baru, berat badan saya bisa menjadi berhala baru toh. Seolah-olah seorang perempuan cantik mesti tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dorang hanya telan ludah malam. Terus nanti asam lambung naik, mulai sakit, baru dia bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Nah, iya, tidak bisa begitu. Ibu-ibu kalau ada gemuk 2 orang duduk di sini, yang gemuk 1 lewat situ. Dengar orang 2 punya percakapan. Yang di depan akan bilang begini, saya dengan dia siapa lebih kurus ya ini. Oke, baik. Kebenaran. Banyak orang Kristen merasa bahwa mereka tinggal dalam kebenaran. Tapi apa memang begitu? Tidak. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 pengertian, 3 dimensi. Supaya kita bisa ukur kita tinggal dalam kebenaran atau tidak. Karena itu senjatanya. 1. Kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi legal. Legalitas. Ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak setuju. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Ini ibarat kita naik motor ini. Saudara ada motor kah? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Punya sendiri? Sudah lunas? Ya, sampai 5 tidak sampai lunas itu memang terlalu. Saudara naik motor, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, ada operasi lalu lintas di jalan situ, masuk. Betul atau tidak? Coba kalau tidak ada SIM, tidak ada STNK, tidak ada helm, tidak ada lampu-lampu, ada operasi di situ, berani masuk? Berani kau tidak? Kenapa tidak berani?
Tapi kan kamu punya om polisi toh? Aku pergi kalau tidak ikut aturan. Tapi coba, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, operasi lalu lintas di situ kita masuk. Sampai di situ dong tidak tahan, kita putar kembali. Terus polisi, hey, kenapa kau putar kembali? Pak, tolong tilang saya. Ikut aturan. Hey, ini jemaat kecil di Efesus yang ikut aturan saja, orang cari orang punya kesalahan. Cari-cari mereka punya kesalahan. Harus bilang kamu harus kuatkan hati, ikut. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Yang pertama punya dimensi apa? Legal. Kedua punya dimensi apa? Moral itu kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas. Harus begitu. Semua yang saudara lakukan harus lakukan dari pikiran, perasaan, tindakan yang benar. Paulus bilang, apapun yang kamu perbuat, mesti perbuat dengan segenap hati. Seperti untuk, dan bukan untuk. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh atau lihat dekat, tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Aduh, kita pergi di bank, ini macam kita mau pulang-pulang. Mau lihat-lihat dorang terus begini-begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi, lihat suami pas bangun? Lantas dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Oh, itu memang terlalu sekali. Jadi yang kita lakukan, kelihatan baik, belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Semua orang bisa masuk gereja, semua bisa. Tapi apakah datang dengan hati yang betul? Belum tentu. Belum tentu begitu. Ada anak-anak muda, di sini ada anak muda atau orang tua semua di sini? Ada anak-anak muda yang masuk karena dia harus antar dia pacar datang di sini tuh. Bisa saja, kelihatan datang hati. Orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau punya maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang bagus itu bukan soal tulis atau tidak tulis. Bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu, omong apa, buat itu. Jangan omong lain, bikin lain. Karena ada orang yang bukan sekadar omong lain, bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Dan saudara kalau ketemu orang kelainan kan tidak lurus semua ini. Ini sudah lain, ini kelainan, tindakan lain. Moralnya di mana kalau begitu? Sudah dua. Pertama, kebenaran punya dimensi. Kedua, kebenaran punya dimensi. Ketiga, kebenaran berdimensi sosial. Sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa kita butuh bersolidar dengan orang lain? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu solidar dengan kita. Kita butuh untuk merawat ini penderitaan supaya orang yang sakit sembuh, yang susah itu dia. Itu solidaritas. Saya berkhotbah, contoh ini saudara sudah dengar, tapi saya suka bilang begini. Kadang-kadang solidaritas kita mati. Saudara pernah belanja di swalayan? Pernah? Pernah tawar di swalayan? Pemilik swalayan itu orang kaya atau orang miskin? Saudara kalau beli di orang kaya itu tidak pakai tawar. 99.900, angkat 100.000 kasih. Orang kasih kembali permen satu, kita bilang kau dapat saja, jangan urusan. Tapi kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jalan jual sayur, itu tawar atau tidak? Oh, tahu juga tawar. Itu penawaran itu mengerikan. Nenek-nenek, yuk sayur berapa? Ini nenek susah senang. Tuh nenek bilang 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000? Boleh 9.000? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Boleh 9.000? Nenek tanam sendiri juga. Itu kalau saya jual, saya bilang, ibu, bawa gratis saja, bawa gratis saja terus. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Innova. Di sebelah kanan ada iPhone terbaru, sebelah kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Tapi tawar sayur 3.000 jadi 9.000, itu orang yang terlalu durhaka. Mulai besok tawar sayur kebalikan dari itu ya. Pagi-pagi tanya, nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, boleh 3.000? Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini orang punya solidaritas sosial yang tinggi sekali, pantas dipuji, pantas ditiru. Tapi yang kedua mungkin gila.
Atau mungkin yang ketiga terlalu makan puji dia itu. Kita yang menentukan untuk itu. Jadi kebenaran itu, ikat pinggang namanya apa tadi? Kebenaran. Baru engkau menjalani hidup. Tetap akan ada tantangan, dia bilang. Tidak ada dunia yang tanpa tantangan. Tuhan juga tidak pernah janji untuk kita hidup tanpa tantangan. Ada masalah Tuhan tidak suruh kita untuk putar jalan. Tidak. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Amin. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia bernama apa? Aku. Tidak ada gelombang kan? Dunia tetap ada masalah. Tapi dia bilang, jalani pertama pakai kebenaran. Kedua, pakailah baju zirah yang namanya keadilan. Baju zirah namanya apa? Kebenaran dan keadilan tidak boleh terpisahkan. Di mana kebenaran ada, keadilan mesti ada di situ. Dia seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Lakukanlah sesuatu dengan adil. Kenapa? Kenapa itu? Adil itu dimaksudkan supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Maksudnya begini, tuduhan menjadi palsu. Maksudnya begini. Saya punya papa, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut mertua. Kalau saya ambil 100.000, kasih saya punya bapak kandung, adil kalau saya ambil 100.000, kasih mertua. Supaya waktu saya kasih 100.000, saya punya papa, istri lihat, kau ambil uang kasih kau punya papa. Tanpa saya harus berbalas-balas dengan dia, dia punya bapak bilang, tidak usah marah kau punya suami, saya juga dapat 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat itu jemaat yang kecil. Setiap kali mereka beribadah, orang suka bilang begini, manusia ibadah apa itu? Roh kuda mungkin naik di dorang itu. Tidak usah berbalas-balas. Lakukanlah dengan adil. Saya mau tanya saudara dulu, pernah saudara mengalami orang bicara-bicara saudara punya nama? Pernah? Yang dia bicara itu tidak benar dan buruk sekali. Pernah? Lalu saudara klarifikasi di Facebook. Berusaha untuk mengatakan, kalau tidak tahu tentang saya, jangan bicara macam tahu-tahu. Karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi bicara. Oh, itu yang saudara cari. Tidak usah. Lakukanlah dengan adil. Nanti dia kebenaran itu datang dengan sendiri. Dia hanya menunggu waktu untuk datang. Usah takut. Terus. Adil itu bukan sekedar berbagi sama. Adil itu juga berarti begini. Kalau yang rajin kerja, dia dapat uang lebih banyak daripada yang pemalas kerja, itu adil. Dia kerja rajin tuh, manfaatkan waktu dengan baik, dapat uang lebih banyak. Terus ini pemalas-pemalas, dapat uang sedikit, ya adil. Ini anak muda dorang ini juga kadang-kadang. Ada anak muda yang tiap hari hanya judi mabuk. Tapi dia bikin story. Semua akan indah pada waktu ya. Indah apa? Tidak indah itu. Adil itu juga bisa berarti begini. Kalau sudah berdoa minta berkat jasmani dari Tuhan. Jangan lupa dong minta berkat rohani. Kita ini terlalu banyak minta berkat jasmani, lupa berkat jasmani, lupa berkat rohani. Padahal yang akan menyertai kita sampai kekekalan adalah yang rohani, bukan yang jasmani. Yang jasmani itu akan selesai, akan berhenti pada waktunya. Saudara beredar di banyak grup WA itu bilang begini. Kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstick dan bedak lagi, tidak bisa. Waktu masih umur 20-30 itu yang kita rasa pipi ini adalah kinclong begini tuh. So 50 melele ini. Nah, saya punya teman kami SMA dulu, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang ada orang begini. Woi, gagah. Kulit bagus lagi, tinta bagus, kontrasnya dapat betul. Kita senang sekali lihat. Itu umur 17. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat dia, kita juga sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki lagi, sudah seperti orang menyembah. Dia menurun, langsung menurun. Seumur lembut tidak bisa. Ibu-ibu, kalau ada yang datang tanya, ibu, umur berapa? Terus ibu bilang, 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam 35. Jangan percaya. Masa umur 50 macam 35? Nah yang 15 di mana? Kalau ibu ada jalan dengan ibu punya anak perempuan, terus ada yang tanya, bilang, ibu, yang ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini saya punya anak perempuan yang pertama.
Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya. Masa mama dengan anak macam kakak adik? Mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak perempuan itu muka terlalu tua. Jadi dan dia punya mama tuh bedanya tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin dia punya mama menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah. Jasmani ini akan selesai. Betul kok tidak? Umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan, sama saja. Kau pensiun. ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan itu kan kasih pensiun orang sekitar umur 60 toh. Waktu kita masih aktif itu, kita datang orang bisa, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat. Aktif. Kalau pensiun ini, mau pergi urusan di bank, anak-anak yang baru honorin dia kita dari jauh. Pak Tua, aman kah? Rasa mau, tapi tidak bisa. Umur 70 tahun, saudara, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pakai tongkat mau naik di lantai 2 begini. Oh, tidak jadi, saudara. Selesai. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi makan daging babi 2 kilo, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita hanya semacam mol. Mol-mol begini dia punya rasa suami. Apa yang kita bisa banggakan? Yang jasmani semua akan selesai. Jadi hidup ini jangan terlalu untuk urusan yang jasmani-jasmani saja. Ada kerja-kerja, datang-datang ikut gereja sedikit dulu. Supaya yang rohani itu isi di sini toh. Adil itu dia punya nama. Oke, ikat pinggang dia punya nama. Baju sirah namanya. Dia lanjut, pakailah sepatu. Pakailah kasut, pakailah sendal. Yang dia punya nama kerelaan. Dia punya nama apa? Kerelaan. Rela. Memang kalau buat sesuatu, kalau tidak rela itu tidak bisa. Mesti rela. Saudara, anggap saja kita ada satu baju. Itu baju terbaik sudah itu baju. Pergi pesta itu baju. Gereja itu baju. Pergi undangan apa itu baju. Pokoknya semua itu baju saja. Terus ada keluarga dari kampung datang. Dia bilang, boleh pinjam itu baju. Kita masih pikir-pikir, mau tolak. Orang tua bilang, kasih. Kasih. Ini yang kau punya, saudara. Besok-besok yang kau susah bukan baju yang bantu, tapi saudara yang bantu. Saudara bayangkan kalau kasih tapi tidak rela itu. Ambil. Ambil itu hari kau tambah 2.000 dia ambil. Tidak rela. Terus dia kan tidak tahu, dia ambil, dia pergi ukur, dia datang tanya. Cocok? Kita iya cocok yang kau punya perut itu, cocok gitu. Kalau tidak rela tidak bisa. Saya mau tanya saudara boleh jawab. Pernah putus cinta? Atau saudara ini dijodohkan saja saudara? Pernah putus cinta? Ulang-ulang. Saya prihatin dengan saudara kalau ulang-ulang. Saudara kalau putus cinta dan tidak rela, tidak move on, sudah saudara bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena itu Nyong kasih naik foto dengan dia punya tante, kita yang tersinggung. Kita bisa capture itu foto, lingkar merah itu tante punya kepala, anak panah merah tunjuk di depan mata. Baru kita messenger dia tanya, siapa dia? Wih, sakit hati tuh. Memang rela. Suami-suami kalau antar istri datang ke gereja mesti ikut ibadah dengan rela. Apa? Ibadah. Daripada bertengkar dengan istri dia datang dia. Memang mesti rela. Itu tentara-tentara itu kalau mereka sudah pakai sepatu mereka, mau masuk hutan kah, sungai kah, ada duri kah, batu kah, kotoran kah, masuk. Maka dia sehat. Pakai sepatu itu. Tapi bukan itu yang dia maksudkan, dia tambah. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu harus diberitakan dengan rela. Injil itu berita pembebasan. Yang paling tinggi dari berita pembebasan adalah saudara diselamatkan oleh Tuhan. Itu harus diberitakan dengan rela. Tuhan datang, dia tidak tanya, bilang kau ikut gereja berapa tahun sekali? Dia tanya, ada berapa jiwa yang kau mau datang pada Tuhan? Rela. Saudara bisa bayangkan berapa harga satu jiwa?
Saudara, satu saat Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang yang sementara senang karena dia baru kasih makan gratis. 5.000 orang laki-laki, belum hitung perempuan dan anak-anak. Tuhan pergi ke Gerasa. Di Gerasa dia hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion itu berarti itu orang kerasukan roh jahat. Kira-kira 6.000 roh jahat. Kita punya mertua yang satu roh jahat, dia punya otak, so kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat betul. Bagi dirinya jahat, bagi orang, dia sampai tinggal di hutan. Pukul-pukul dia punya diri dengan batu ini. Beberapa orang yang manusia macam begini mesti mati. Kami yang tidak. Tidak. Pas Tuhan turun, dari perahu Tuhan turun, roh jahat itu begini. Hai Yesus, anak Allah yang hidup. Apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga tahu nama Yesus, toh? Jadi kalau saudara baru tahu nama Yesus saja, belum terlalu beda dengan roh jahat. Kan roh jahat itu tahu. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, jaga babi 2.000 ekor. 2.000. Roh jahat itu meminta supaya keluar ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang kehilangan pekerjaan, kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apa Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Lantas kenapa Tuhan biarkan ini babi mati 2.000 ekor dan orang tidak bekerja? Jawabannya begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tetapi yang haram itu memelihara 2.000 ekor untuk kepentingan Roma. Sementara ada satu jiwa hampir binasa mereka biarkan. Ini yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba kali. Kalau babi satu ekor harga 4 juta. 4 juta kali 2.000. Berapa coba? Banyak toh? Berapa? 8 miliar harga satu jiwa yang hampir binasa dalam konteks itu ya. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak rela begitu. Siapakah orang gila itu? Ya orang gila itu kemungkinan besar bisa kita punya suami. Ada suami yang pemalas gereja. Waktu masih pacaran rajin sekali jemput dia punya pacar, antar datang di gereja. Sudah menikah dia tidak datang lagi. Gembala tanya dia, Pak, kenapa dulu rajin sebelum nikah? Kok sudah nikah Pak pemalas gereja? Dia bilang, pendeta. Waktu pendeta kasih nikah saya dan ibu, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi ya itu sama juga dengan kita justru pergi itu. Memangnya kalau istri sumakan sama dengan suami sumakan. Tadi pagi kalau saudara ikut ibadah kan saya bilang begini. Masuk surga itu ibarat ke WC. Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Atau siapa di antara kita yang kita tanya, Kak, kemana? WC, titip. Tidak bisa, masing-masing pergi sendiri. Ini ibu-ibu don juga satu. Ibu-ibu dora ini kadang-kadang cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Pendeta tanya, ibu, kenapa sendiri? Mana suami? Terus dia, pendeta tahu sendiri. Sudah tahu dia begini, kenapa ambil resiko? Nah, Injil itu berita pembebasan. Supaya orang yang sudah mau mati pun diberi kekuatan. Pendeta Yandi kalau berdoa di rumah sakit, ada orang tua. Kita bilang, nenek, ya pendeta. Kita berdoa ya nenek? Iya. Tapi pendeta doa habis mungkin nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Mati masuk surga. Kita jelaskan sedikit terus bilang, pendeta, mati hari ini, mati besok sama saja. Sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun dia masih punya harapan. Itu pembebasan dia punya nama. Bayangkan kalau itu nenek ada sakit begitu terus kita datang belum berdoa langsung bilang, waduh, mati dia itu langsung mati. Supaya kalau ada anak muda datang bilang ke saya, pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa. Saya bilang di dia, Ade, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa. Tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Bayangkan kalau anak muda ini datang dengan pendeta Yandi. Saya rasa saya manusia paling berdosa. Terus pendeta, ya saya lihat engkau muka berdosa ini. Saya sudah lihat ini. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua. Ini berita apa ini? Saudara kalau baca Alkitab sebelum Yesus datang ada banyak kata bilang celakalah, 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 celakalah. Tapi berita tentang
kedatangan Yesus, kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kematian, kebangkitan, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, kita hanya temukan kalimat pendek ini. Jangan takut. Jangan takut. Jangan. Yang suka bikin takut itu setan. Masih banyak orang suka kasih takut orang. Mau pasca itu ada yang putar film-film neraka di kampung-kampung. Orang nonton habis film neraka ini. Saya bilang saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa? Karena saya masuk surga. Kenapa pusing dengan neraka? Iya, tapi minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena saya masuk surga bukan karena takut hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Itu pembebasan. Saya mau tanya kita dulu. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, kalau kasih makan anak kecil umur 2 tahun, gampang atau susah ya? Susah kan, dia lari-lari tuh. Kita kejar-kejar dia, ayo makan. Wih, sudah setengah jam dia punya mama bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40, bagaimana? Jangan kasih takut dia. Omong baik-baik, adek, ayo makan sayang. Ayo makan, biar sehat, ayo makan. Ini anak tidak mau makan, dia bilang, makan itu ada wah. Ini anak besar dalam kita. Di sini ada yang biasa kasih takut. Kalau malam-malam anak kecil belum bisa tidur, kasih tahu dia baik-baik, adek, ayo bobo sayang, biar bangun pagi toh, ayo bobo, papa mama sudah lahir, ayo bobo ya, adek belum bobo, papa mama bobo duluan nanti. Ini anak tidak mau tidur, belum mau tidur, terus papa mama sepakat kasih mati lampu. Papa keluar dari pintu belakang menuju jendela kamar, dengan yakin sekali bapak garu jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Om, adik so bobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Aduh, jangan kasih tahu baik-baik, jangan kasih takut. Jemaat, banyak yang tidak berani menginjil, memberitakan itu kepada orang lain karena takut. Omong saja. Saya punya banyak pengalaman perkabaran Injil. Ada 2 yang saya mau cerita. Cepat Satu. Saya pergi pelayanan di perbatasan Atambua, itu perbatasan NTT Timur Leste, Indonesia Timur Leste. Pulang saya naik bis malam itu orang memang lari malam-malam terlalu cepat. Saya duduk di samping satu laki-laki, kami 2 usia mungkin sama. Saya lihat dia rasa takut ini. Saya bilang, Om, kira-kira kalau ini bis terbalik, kita mati, yakin masuk surga di sembarang. Saya tahu bahwa dia punya masalah. Saya bilang, Om, dulu saya juga takut begitu. Tapi waktu saya tahu Tuhan Yesus lahir untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya. Sekarang saya yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, saya yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kenapa kok bisa yakin begitu? Kita manusia ini manusia berdosa. Tapi bersyukur, Tuhan mau berkorban bagi kita. Karena itu kita beroleh surga. Dia bilang, kalau begitu tolong berdoa kasih saya, tolong berdoa. Kita bisa sampai. Itu pertama. Kedua, saya pulang pelayanan dari satu tempat di pedalaman Pulau Timur. Namanya Kaineno. Itu saudara cari di Google justru sedapa. 15 kilo itu ada satu kota kecamatan namanya Oenlasi. Hari kira-kira jam 6:30 malam atau jam 7 malam. Itu di perbatasan para itu kampung perampok. Ada biasa orang-orang rampok kalau musim susah. Dan kalau mereka merampok karena banyak orang, kasih informasi. Nanti mau malam mau ke rumah ya, mau rampok. Ada nona satu, dia mau pulang ke Soe, itu kira-kira 50 km lah dari situ. Dia tunggu, ada orang yang lewat situ, bisa sama-sama dengan dia kan mulai malam. Dia menanti di kota kecamatan itu, tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor menuju dia, dan itu saya. Pas sampai dia punya depan begitu, mungkin karena dia takut saya lewat, dia lompat ke tengah jalan, terus dia bilang, Kak! Saya dalam hati, kakak. Ini malam, makanya dia bilang, kakak. Kalau siang pasti dia bilang, oh tahu juga. Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, Kak, saya langsung bilang, iya dek. Biar, pekabaran Injil dimulai dari persahabatan. Persahabatan itu ditandai dengan komunikasi yang enak. Bayangkan kalau dia bilang, Kak, terus kita bilang, lupa adek. Kan tidak enak toh. Kakak, saya bilang, iya dek.
Kakak mau pikir, iya. Boleh kita sama-sama? Saya bilang, kenapa tidak? Kita dua sama-sama. Dia pakai motor, dia jalan agak di tengah, saya pakai motor juga jalan agak di kiri. 3 kilometer kami jalan, ada orang bawa motor ngebut dari belakang. Serempet dia kaget sekali, dia marah. Ini orang sudah hilang ke sana. Terus saya bilang dia begini, Non, kira-kira itu orang itu kalau celaka mati dia masuk surga atau tidak? Ini Nona bilang, ya macam begitu, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang, tapi kalau Nona yang celaka mati masuk surga atau tidak? Terus saya bilang, tidak tahu ini. Kita klaim semua orang masuk neraka, tapi kita sendiri tidak punya keyakinan. Saya bilang ke dia, Nona, dulu kakak juga begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir buat kakak, mati buat kakak, bangkit naik ke surga buat kakak. Sekarang kakak yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Kakak yakin pasti masuk surga. Dia bilang, kakak bisa yakin begitu? Iya. Kita orang berdosa kakak. Mungkin kita sembunyi untuk orang tidak tahu kita punya pikiran perasaan yang penuh dosa. Tapi Tuhan menghitung upah dosa maut. Nah, dia bilang, iya. Kakak berdoa buat saya. Kami dua berdoa di atas motor sambil motor jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata. Hal-hal itu harus diberitakan dengan rela. Ini kita ini kan serba takut. Pergi omong dengan dia lah. Cari masalah. Biar. Pakailah sepatu yang namanya kerelaan. Ulang tolong dulu cek. Sudah pernah beritakan Injil atau belum? Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Kerelaan. Terus dia bilang begini. Pakailah perisai. Pakailah perisai. Namanya iman. Perisai dulu itu ada 2. Satu perisai kecil. Ditaruh di tangan. Untuk perkelahian 1 lawan 1. Pakai pedang. Ada perisai yang kedua. Itu dia agak besar. Orang dulu kalau perang itu mereka pakai anak panah. Sebelum panah itu bukan saja tajam. Mereka celup di ter. Bakar. Menyala. Baru dia panah. Menyala. Menyala abang. Menyala. Baru dia panah. Baru dia sambil berteriak. Menyala abangku. Sambil dia panah dia berteriak begitu. Menyala. Kalau mau pakai yang kecil baru mau tangkis satu-satu. Oh itu mati. Dia mesti pakai perisai yang besar. Seperti tudung saja itu. Ya. Namanya iman. Dia bilang dalam segala keadaan. Kenapa? Ada banyak masalah yang kalau kita tanpa iman repot. Itu jemaat-jemaat kecil tuh mereka selalu disertai masalah. Kalau tanpa iman tidak bisa. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, kenyataan sudah 36. Masalah. Harapan menikah dengan dia, kenyataan dia nikah dengan kita punya teman akrab. Masalah. Jadi masalah selalu ada. Bagaimana? Saudara tahu, kadang-kadang kita bangun, tadi malam masih bicara cerita dengan dia. Pagi-pagi buka grup ya, aduh, tahu tidak? Kenapa? Dia sudah pergi. Di mana? Makassar. Mungkin dia belum kasih tahu tadi malam tuh. Saudara selalu pikir buruk-buruk ya. Pakai perisai namanya apa? Iman. Iman. Oke, hafal. Sama-sama 1, 2, 3. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, bagaimana menjelaskan? Dengar. Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Pernah lihat fondasi? Teori tentang fondasi bilang begini. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Fondasi. Fondasi dari apa? Dari harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan. Visi, cita-cita. Saudara mau jadi gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2080. Silakan. Itu cita-cita. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia. Silakan. Itu cita-cita. Yang nona-nona, yang ibu-ibu mau jadi wanita tercantik se-RT.
Silakan. Itu kan cita-cita. Yang membedakan kita adalah taruh dia di atas fondasi apa. Karena orang tidak beriman pun, dia kepingin menjadi gubernur tahun 2080. Dia juga kepingin menjadi orang terkaya di Indonesia. Dan dia juga ingin menjadi perempuan tercantik hafal itu luar biasa. Yang membedakan kita adalah dasar apa, dan dasar kita adalah iman. Kedua bukti. Bukti dari yang dilihat atau tidak lihat? Tidak lihat. Bagaimana menjelaskan? Arsitek. Di sini ada arsitek. Arsitek itu waktu dia mau bangun, mau gambar sebuah bangunan, dia taruh dulu dia punya otak. Berapa lantai, pintu di mana, jendela di mana, tangga di mana. Itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Dari yang tidak kelihatan, dia gambarkan di satu kertas. Mulai kelihatan toh? Dari satu kertas itu orang mulai mengerjakan satu bangunan. Waktu bangunan itu jadi, kan banyak orang datang foto-foto tuh. Kita sekarang ini jalan baru juga kita pergi foto, jembatan baru juga foto, bangunan baru juga foto. Orang mati baru yang kita tidak foto. Mulai datang. Saya mau tanya, yang foto-foto itu dia tahu titik-titik terkuat dari bangunan itu? Tahu atau tidak? Siapa yang paling tahu? Yang gambar dan yang mengerjakan. Itu iman. Kemarin saya bikin status di Facebook. Saya bilang, bukan bikin status, video. Itu video bilang begini. Orang beriman dan tidak beriman itu kalau ada oto jalan dari sini, tak balik, tinggal dua orang yang hidup. Satu orang beriman, satu orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung, yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Landasan pijak kita beda kan? Nah, definisikanlah diri sebagai orang beriman. Ikat pinggang dia punya nama? Baju sirah? Sepatu? Perisai? Dia tambah. Pakailah ketopong. Ketopong itu pelindung kepala. Helm. Masker, tapi bukan masker bengkoang, masker pakai pelat besi itu, hanya kasih keluar mata. Dia punya nama keselamatan. Dia kasih tahu jemaat, kamu ada tekanan sosial, ada tekanan politik secara masif dan sistematis. Tapi kalau kamu masih hidup hingga hari ini, itu karena keselamatan. Tuhan masih jaga yang kau punya kepala itu, masih hidup hingga hari ini. Bahwa engkau ada surga di situ itu karena Tuhan menyertai engkau. Pakailah ketopong itu namanya keselamatan. Engkau akan berdiri terus begini, berdiri terus tak. Dia nasihat itu, dia macam-macam kecil di situ. Supaya mereka tetap mau untuk menjalani kehidupan itu dalam penyertaan Tuhan yang melindungi. Bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sudah 5 dulu toh. Ikat pinggang dia bernama, baju sirah, sepatu, perisai, ketopong. 5 hal ini itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan? Ada yang suka sepak bola kah? Nonton sepak bola. Ada? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Barca atau Real? Real. Real itu biar hebat-hebat begitu. Tapi kalau hanya bertahan, itu lawan pemala juga nanti kalah. Dia mesti menyerang untuk memenangkan pertarungan. Maka disampaikanlah 2 senjata. Supaya kelengkapan bertahan bagus, tapi mesti serang. Supaya menang. 1. Senjata yang pertama namanya firman. Namanya? Firman. Dia gambarkan, firman itu seperti pedang bermata 2. Dia bisa iris ke depan, tapi iris juga ke sini. Artinya, jangan sampai untuk orang lain kita kutip firman, tapi diri sendiri kita tidak mau kutip firman. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis, ada yang bilang, pendeta, khotbah tadi pas. Pas dengan dia. Engkau tidak apa? Dan saya tidak pak. Dan saya itu firman datang, dia serong begini, lari. Firman. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Cermin itu makin banyak bercermin, hidup kita ini makin bersih, makin rapi toh. Kita kan bercermin ini datang sampai kan hanya mau lihat muka. Lihat baru.
Makin banyak bercermin, makin rapi. Tidak mungkin orang datang di cermin, dia lihat ada kotoran di hidung, dia bilang, kasih tinggal lah, biar. Kan kita lihat ada kotoran, bersihkan tuh. Cermin. Begitu. Tapi ingat, sama-sama kaca. Tapi ada yang dia pun nama kaca spion. Kaca spion dan cermin beda kok tidak? Beda. Di cermin lebih banyak lihat siapa? Di spion, orang kalau lihat kaca spion kan suka lihat begini. Saudara, orang kalau terlalu banyak pakai kaca spion, lama-lama orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Orang kalau terlalu banyak pakai kaca spion, orang lain yang beli mobil, dia yang tidak tidur di rumah. Kau cek dulu, cek apa? Dia kredit ke cash kah? Orang punya urusan. Tapi untuk firman saya mau bicara cepat ya di sini, sekaligus ini pengajaran. Membaca Alkitab itu ada 2 rumus yang penting. Firman. 1, kronologi. Apa? Kronologi Alkitab itu ada 5. Baca Alkitab mesti tahu kronologinya. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus, janji untuk hidup yang kekal. Siapa baca Alkitab mesti paham ini. Karena kalau dia baca terpisah-pisah, dia akan bilang begini, kok ini kenapa momen lain, di sini momen lain. Paham dulu kronologi. Ada ayat bilang, celakalah engkau yang bangun pagi-pagi sudah campur minum-minum yang keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Menurut saudara pakai mana ini? Akhirnya kita bisa kutip menurut kita punya mau toh. Kalau kita tidak suka minum, kita bilang sudah bilang celaka. Yang suka minum dia bilang, ada tulis tambahkan. Mesti baca tahu dulu kronologi toh. Kedua, firman. Alkitab itu berisi 2. 1 informasi, 1 dia punya nama ajaran. Informasi, ajaran. Informasi dan ajaran. Salomo punya istri 700. Gundik 300. 700 tambah 300? Saya yakin nama separuh Salomo tidak kenal. Pas itu ibu sulewat bilang, nama siapa dulu? Kalau satu hari dia dengan 1 orang dari istri-istrinya, dia butuh kurang lebih 3 tahun baru terputar sampai istri pertama. Itu dia sampai pemilu berikut itu. Tapi pasti dia lolos kok istri 1000 apa, suara dapat. Itu perempuan cantik-cantik semua. Anak-anak para raja, salah satunya putri Firaun. Wih, nona cantik-cantik semua. Bukan sama kayak yang dari ini cantik-cantik semua. Tapi kalau Alkitab bilang Salomo istri 700, gundik 300, itu namanya informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin 2 dia bilang, kenapa Salomo boleh 700? Kita baru mau 2, ibu marah-marah lagi. Gereja Tuhan jadi rusak kan orang bikin informasi jadi ajaran. Yang ajaran bilang, hendaklah. Janganlah. Jadi jangan baca informasi bikin ajaran. Nah kalau tidak kita repot dengan, itu tentang firman. Soal 6, ikat pinggang di penamam, baju siram, sepatu, perisai, ketopong, senjata pertama, senjata ke firman. Sabar, senjata pertama firman ini. Saya pendeta jemaat juga, melayani kira-kira 260 kepala keluarga di Kupang. Kadang-kadang saya pergi ke jemaat punya rumah itu, saya tidak bawa Alkitab. Sampai sana saya bilang, Bapak, ambil Alkitab dulu, ambil dulu. Itu dia pergi di belakang itu lama, baru dia datang. Yang menarik waktu dia datang, dia bawa Alkitab 1 yang ada tulis di sini. Yang menarik, dia fam manobe, tapi di Alkitab tulis manopo. Ini pasti dia pinjam, Lebih menarik lagi, di rumah tidak ada Alkitab, tapi motor 2. Saya bilang, Bapak Alkitab tidak ada, tapi Bapak motor 2. Ini hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ini, Alkitab terlalu mahal. Lebih mahal dari, jadi motor boleh 2, tapi Alkitab tidak ada. Itu kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua, kemungkinan Papa sudah hafal kasih habis ini Alkitab ini. Jadi tidak perlu ada, kita tinggal sebut, Bapak langsung. Tidak begitu pendeta. Nah, makanya ada. Saya belum tanya. Yang sudah ada saja belum tentu baca. Yang sudah ada belum tentu baca, toh? Saya mau tanya yang sudah baca kasih habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada kah? Pasti kurang dari 10 orang. Kurang. Saya mau kasih tahu lebih lagi. Yang sudah baca kasih habis saya belum tentu mengerti. Apalagi saudara yang firman ini betul-betul sudah toh.
Senjata kedua, doa. Sama-sama. Senjata kedua itu doa. Saya mau kasih tahu ini, jemaat semua. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang berusaha mencari kata-kata yang bagus, lupa membangun relasi. Ada orang yang cerewet sekali, satu kendarin dia paling cerewet. Tapi jangan coba-coba kita suruh dia berdoa. Pak, sebentar Pak doa makan. Sembarang saja. Cerewet, tapi kenapa? Karena yang dia pikirkan kata-kata. Doa itu relasi. Kalau hanya kata-kata, saudara dapat berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal. Pernah kau tidak saudara telepon, angkat telepon begini, kalau saudara telepon ada suara bilang, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Perempuan. Dia dari Konawe? Kita tidak kenal, saya bisa ngomong dengan kita. Saudara bawa mobil, mau masuk di bandara, mau masuk di mall Panakukang, mall apa di sini? Pokoknya mall apa begitu. Saudara baru sampai di itu pintu masuk. Itu perempuan yang kita tidak kenal itu tiba-tiba dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel begini, uang suka keluar begini. Terima kasih. Doa bukan kata-kata, doa itu relasi. Kalau saya dengan kakak ini, kami dua saling kenal, kami dua punya relasi. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta dia berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yo, mau kemana? Naik! Karena kami punya relasi. Tapi kalau kami dua tidak relasi, kami dua tidak saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya dia berhenti juga. Tapi dia tanya, ojek ke Pak? Doa itu relasi. Bangunlah relasi toh. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri, kok tidak? Ada relasi dengan dia, kok tidak? Karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi. Waktu saya berdoa. Waktu saya mau minta teh di ibu, kan cara mintanya ringan toh. Karena punya relasi. Ma, bikin teh do sayang. Gelas kecil saja ya. Jangan pakai banyak gula. Papa takut sakit gula sutuan. Kan cara mintanya begitu toh. Tidak mungkin saya mau minta teh di saya punya istri. Mama! Buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu tanya, Papa sehat? Kekuatan doa itu bukan pada teriakan. Sungguh-sungguh berdoa itu bukan sungguh-sungguh berteriak. Bukan sungguh-sungguh menangis. Tapi sungguh-sungguh menyerahkan beban. Tuhan ini Tuhan, Engkau atur. Jadilah menurut apa yang Tuhan mau. Banyak orang pikir berdoa itu bendera star. Kapan kita berdoa Tuhan mulai bekerja? Tidak. Doa adalah keputusan untuk masuk pada apa yang Tuhan sudah kerjakan jauh-jauh hari. Dan saya bilang, Tuhan saya mau ikut apa yang Tuhan mau. Berdoalah sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Jangan berdoa sampai menemukan apa yang kita mau. Ada yang dia bilang, pendeta, saya berdoa sampai berhenti toh. Karena engkau lagi berdoa cari apa yang kau mau. Berdoa sampai menemukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Aman toh? Ikat pinggang dia punya nama. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Ketopong. Senjata satu. Senjata dua. Nah, saudara lihat. 7 hal itu membuat terkoneksi antara apa yang kita imani. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita ucapkan. Apa yang kita lakukan. Aman lah ini hidup. Terkoneksi semua. Saya mau bilang saudara. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Nah itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otak. Yo. Kau sudah tahu tidak? Belum. Kenapa? Mati hidup itu Tuhan yang atur otak. Oh. Jadi. Otak kau tolong kasih tahu kaki ya. Supaya kalau ada trek lari kencang ke jalan sana. Kaki jangan lompat ke tengah jalan. Terkoneksi toh. Antara yang kita imani yang kita lakukan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Itu soal iman. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anak pergi sekolah bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Kita. Atau siapa di Kendari yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa. Tuhan, saya sibuk. Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Bapak pulang menangis. Bagian kita maksimalkan. Selebihnya kita yang itu Tuhan yang atur toh. Bagian kita maksimalkan. Nanti selebihnya Tuhan yang atur. Daud itu waktu mau lawan Goliat,
Daud mewakili kelompok yang postur kecil dengan peralatan sangat terbatas. Goliat mewakili kelompok dengan postur besar, dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau tiap hari dia hanya pikir Goliat punya kelebihan, belum perang dia suka kalah. Dia fokus pada dia punya diri. Dia berlatih. Dia berlatih begitu rupa sampai dia yakin lawan satu laki-laki tinggi besar pakai berlengkap semua perlengkapan perang, lawan dia saya cukup bawa batu 5. Cukup. Dia kasih naik lagi kapasitasnya. Bahkan ini batu 5 ini saya sambil lari baru lempar pun bisa. Setelah dia kasih naik kapasitas yang bisa dia lakukan, baru dia cari Goliat. Dia bilang, Goliat, hari ini Tuhan serahkan engkau kepada saya. Bagian dia maksimalkan. Selebihnya bagian Tuhan. Anak-anak muda. Aduh, ini mudah-mudahan saudara masih. Anak-anak muda, apa ya? Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi, kamu punya tugas Sherlock ya. Tapi maksudnya begini. Tuhan siapkan jodoh betul. Kamu ada tugas yang harus dilakukan. Yaitu, kalau ada orang yang suka, non, kita suka sekali. Jawab bilang, iya. Jangan ada orang yang bilang, non, kita suka sekali. Mau jadi ibu dari anak-anak kita. Terus dia bilang, maaf, Tuhan suator. Bagian kita lakukan. Ini satu maaf, Tuhan sudah atur. Tuhan tidak bisa begitu. Doa tidak ajar kita begitu. Yang bagian kita maksimalkan. Saudara punya toko, siapa di antara kita yang dengar habis ini khotbah dia pulang, dia bilang yang jaga toko, anak-anak, sebentar jam tidur, kamu langsung tidur atau langsung pulang saja. Tidak usah tutup toko. Anak-anak bilang, ibu, loh kenapa tidak usah tutup ibu? Sudah aku masih takut. Menurut saudara besok beras masih ada? Bagian kita itu maksimalkan. Selebihnya itu Tuhan yang kerjakan. Toh? Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Tuhan lembutkan setiap hati yang keras. Biarlah kita dituntun oleh rohnya. Kita diberkati dan diberi kekuatan baru untuk menjalani hidup menuju masa depan yang Tuhan siapkan. Katakan satu kalimat jujur kepada Tuhan. Mungkin itu tidak pernah saudara ungkapkan kepada siapapun. Katakan dengan jujur, ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan lihat sampai kita dalam jiwa dan dia tahu siapa kita. Tuhan Yesus yang baik. Tidak ada yang kebetulan di dalam nama Tuhan. Termasuk hari ini ketika kami mendengar lagi berita firman-Mu. Tuhan ajarkan bagi kami lewat hamba-Mu yang terbatas. Kami rindu supaya Roh Kudus-Mu terus mengajarkan dan memampukan kami bukan saja mengerti, tapi untuk melakukan kehendak firman-Mu.